masing-masing sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam acara ini. Terima kasih. Acara kita pada hari ini. Dan untuk jemaah perempuan tanpa mengurangi rasa hormat kami, silakan ibu menempati tempat sesuai tempat yang telah ditentukan. Sekali lagi kepada ibu jemaah, kiranya dapat menempati tempat sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Sekali lagi kami minta kepada ibu jemaah yang bergabung dengan jemaah pria untuk kiranya dapat menempati tempat yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Dan kembali tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di dalam masjid ini, terutama yang berada di dalam masjid. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh jamaah untuk yang dapat duduk di tempatnya masing-masing. Ya, demi tertib dalam cara acara kita. Ya, demi tertib dalam cara acara kita. Untuk itu sekali lagi, Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang berada dalam area masjid ini, terutama dalam ruangan
masjid ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Kalau kita bantuan teman-teman dari pengamanan, teman-teman dari pengamanan dari Polres Malang Tengah yang kalian tugaskan untuk kalian dapat membantu kami, menertibkan jamaah yang masih berdiri di dalam ruang masjid ini. Terima kasih. Sambil menunggu kedatangan Ustaz Somad, mungkin beberapa menit lagi, mohon yang menonton jangan lupa like dan share ya. Informasi yang kami dapatkan dari panitia, sekali lagi kepada seluruh jemaah kami sampaikan apabila akan memasuki ruang ini untuk tidak berdiri duduk ini demi lancarnya acara kita bersama.
untuk kalian dapat kembali ke tempatnya masing-masing dan dapat dengan tempat menghormatkan untuk kalian duduk di tempatnya masing-masing dengan lancar dan berkah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang kami hormati, tentunya sebagai umatnya yang beragama, marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini tepatnya 18 Muharram 1445 Hijriah, Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Masehi, kita semua dapat hadir bersama dalam acara tabligh akbar dengan tema meraih ukhuwah dalam keberagaman di bumi Lala Asisara, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di Masjid Nurul Hidayah Tepul. Hadirin sekalian yang kami muliakan, salam serta salawat tak lupa pula telah kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi penuntun kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir yang telah kita tunggu dan yang telah kita nantikan bersama, Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Muhammad Al-Zin DSIMF. Tentunya pada kesempatan ini beliau akan memberikan tausiah sekaligus doa bersama pada hari ini. Dan untuk itu, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Samsul Ahyar. Untuk itu dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa udah nyuang ya, maaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Di luar dan Hadi mengamu kami Hadi. Hadi mengamu kami. Ini bukan dorong-dorong orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Di belakang kita. Lupa kasih. Bisa live. Kalau kambing gitu sih saya hari bicara terus ya. Sedikit penggunanya MP di sini. Sehingga bisa dapat gambar
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Amin Jasa MF, disilakan. Saya mohon untuk tenang ya, supaya kita bisa cepat melaksanakan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita muliakan bersama, Al-Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad SC, PhD, PhD. Yang saya hormati Bapak Kapolres Mamuju Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Mamuju Tengah, serta seluruh jemaah tabligh akbar yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka mengikuti tabligh akbar yang insya Allah sebentar akan kita laksanakan bersama. Aman di luar. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan selamat datang kepada Pak Profesor bersama Ibu Milan Kasih Sayang. Warga kami sejak tadi pagi sudah menunggu Pak Prof. Alhamdulillah Pak Prof sudah berada di tengah-tengah kami dan sangat antusias untuk menunggu kegiatan petunjuk, petua dan bimbingan dari Pak Prof. Insya Allah. Walaupun kami tak persis bahwa Prof ini tentu punya jadwal padat sehingga masih sempat meluangkan waktu untuk hadir di daerah kita ini. Ini suatu berkah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Pak Prof ini senantiasa dalam keadaan sehat, tetap bisa membimbing umat di seluruh penjuru tanah ini. Pak Prof yang saya hormati,
Sebelumnya saya mohon maaf karena Pak Bupati tidak sempat hadir, beliau masih berada di Jakarta, dan kemarin saya ditelepon juga untuk mendampingi Pak Pol pada hari ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Pol, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud hari ini. Terakhir, sekaligus saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada hal kurang berkenan. Saya diizinkan dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh jemaah yang kami muliakan, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dan doa yang telah kita nantikan bersama. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Profesor Dr. Abdul Somad LCDSFD untuk menyampaikan tausiah sekaligus doanya pada kesempatan ini. Untuk itu kepada Tuan Guru dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Saya mendengar di Topoyo, Mamuju Tengah ini semua suku di Indonesia ini berkumpul di sini katanya. Ada orang Jawa. Pripun kabare ape? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Paham berarti? Ada orang Sunda. Kumaha sadayana damang. Masya Allah, suaranya sama seperti yang pertama tadi. Ada saudara saya dari Makassar. Ada Kareba. Masya Allah, lebih kuat lagi. Ini menunjukkan banyak suku, banyak bahasa, berasal dari berbagai pulau, tapi kita tetap bisa satu dan bersama karena kita diikat oleh ikatan la ilaha betul. Bagaimana dengan saudara kita yang beda agama, tidak satu akidah, beda keyakinan, beda yang disembah? Kalau kau beda agama, apakah kita bunuh dia? Kita pancung kepalanya? Kita ambil motornya? Kita larikan bininya? Walaupun berbeda agama, beda keyakinan, engkau tetap saudara saya, diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Merdeka. Ini saya dengar kabar katanya dari subuh tadi sudah menunggu. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 baru bertemu. Maka selama 6 jam mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Selama 6 jam mendapatkan pahala iktikaf. Iktikafnya ini bukan sembarang iktikaf. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai membawa kali. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kuali. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Topoyo panas sekali. Kipas anginnya sudah ada. Tapi memang ini jumlah manusia sudah di atas ambang batas masjid. Ini sudah berapa kali lipat ini. Di atas ini seperti akuarium.
dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia Sekarang kita bersilaturahim dengan Bapak Wakil Bupati Mamuju Tengah, hadir juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, yang lain tidak saya sebut karena tak disebut kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan. Hari ini man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niatnya menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai karena sabar menuntut ilmu. Ini bukan kempalang pantang mundur sekali, dayung terkayuh, surut untuk berpantang. Kenapa? Untuk sampai ke dalam ini. Luar biasa perjuangannya. Ustaz kok tahu? Saya payah sekali dari luar tadi. Tidak percaya? Tanya dengan bapak-bapak TNI Polri kita tadi yang di luar. Allahu Akbar. Beginilah masyarakat Topoyo. Masya Allah, tabarakallah. Yang di luar jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kami di dalam ini tidak kalah panas dengan kalian yang di luar. Ada jamaah ini yang berdiri di luar, menurut dia beda keyakinan kita ini dengan dia. Keyakinan dia nggak terlalu penting dekat Ustaz Somad, yang penting suaranya aja. Tapi yang di depan ini, aku sudah sering dengar suaranya. Aku mau melihat langsung apakah sama dengan yang di YouTube. Semuanya sama-sama dapat pahala karena semuanya karena lillahi. Tema kita merajut ukhuwah dalam keberagaman. Beragam suku, beragam bahasa, beragam asal, beragam pulau, beragam desa, tapi yang disembah satu. Siapa? Allahu Akbar. Allahnya satu. Qul huwallahu ahad. Tempat memintanya satu. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Sedangkan ini Abdus Somad, ini hambanya, ini hambanya. Jangan panggil Somad, Somad itu Allah. Siapa yang memanggil Ustaz Somad? Ustaz Allah. Allahus Somad, tempat meminta kepada Allah. Kiblat Ka'bah kita satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Saya mendengar kabar bahwa di Topoyo ini pondok pesantren terbanyak di Mamuju Tengah. Betul? Jadi insya Allah sampai hari kiamat masjid ini akan tetap ramai insya Allah. Kalau tidak percaya, datang subuh besok. Tanda tabligh akbar berhasil bukan karena ramai saat pengajian. Apa tandanya berhasil? Ada perubahan pada sholat subuh. Kalau sholat subuhnya ramai seperti ini, tak lama lagi Palestina akan merdeka dari Israel. Lihat besok subuh. Orang Mamuju Tengah ini luar biasa, mengundang Ustaz Somad menjemput di airport Sultan Hasanuddin Makassar. Dari airport saya dibawa ke Mamuju tadi malam, lalu kemudian dibawa lagi ke Topoyo, dikawal dan sengaja dibelikan mobil mewah mahal, harganya tidak usah saya sebutkan. Begitulah siapnya orang-orang yang luar biasa. Semoga semua yang berkontribusi hingga akhirnya terwujud acara ini dibalas Allah segala kebaikan-kebaikan. Mereka ini ramai, tak bisa disebutkan satu-satu, dipimpin oleh Pak Sahrul. Mudah-mudahan Pak Sahrul panjang umur sehat. Biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau jaga kebersamaan kita, maka
jurusnya ada 3. Yang pertama, kita mesti tahu dan sadar bahwa asal kita satu. Serba salah sama Ustaz Somali. Nanti saya bilang satu, dia bilang sama. Asal kita sama. Asal kita adalah dari Nabi Adam. Orang Makassar, nenek moyangnya keturunannya siapa? Adam. Orang Jawa, Adam. Orang Sunda, Adam. Abdul Somad orang Sumatera, Adam. Orang Barat, kalau memang dari Nabi Adam, kenapa matanya biru? Orang Afrika, Adam. Kalau memang Nabi Adam, kenapa kulitnya hitam? Karena memang anak Nabi Adam itu bentuknya macam-macam. Sama macam bapak, ibu. Tiba-tiba ada anak satu lain. Pas diperiksa, rupanya yang tetangga. Ini kita semua. Tidak ada manusia di dunia ini di luar keturunan Adam. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, keturunannya semua berasal kullukum min Adam. Kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Maka nanti kalau ada tetangga yang pejabat, yang orang kaya, yang bangsawan, yang sombong, kasih tahu sama dia, dari Adam. Adam dari tanah. Kau akan mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang kau sombongkan? Jabatanmu cuma 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Hartamu semuanya akan tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu disombongkan apa? Ustaz Somad itu sombong karena channel YouTube-nya ditonton 300 juta orang. 300 juta orang yang menonton, tidak satu pun yang mau ikut ke liang lahat bersama Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Instagramnya followernya 7 juta orang. 7 juta orang. Tidak ada satupun yang mau menemaninya walaupun satu malam di liang lahat. Betul? Yang menemani kita hanya amal soleh, bukan somad. Lagi dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mau bisa berteman, bersahabat, menjaga ukhuwah, yang pertama mesti kita jaga, kita sadar, kita tahu bahwa asal kita satu. Ustaz, kalau memang betul asal kita sama, kalau memang benar asal kita satu, diciptakan dari tanah, sifat tanah kan rendah, sifat tanah kan diinjak, sifat tanah tidak melawan, sifat tanah itu tidak seperti api yang menyala. Itu adalah asal setan, iblis, jin. Kita ini sifatnya tanah. Tapi kenapa macam-macam sifat manusia? Asalnya tanah, karena tanah juga macam-macam. Yang lambat bayar hutang itu dari tanah liat. Yang tidak pernah mengembalikan pinjaman, minjam rantang, minjam mobil, minjam motor, janji sehari, pulang seminggu, itu diciptakan dari tanah lumpur hidup. Disedotnya semua orang-orang. Teman saya di Pak Ustaz bawaannya mau kelahi aja, itu diciptakan dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini pulang nanti menghukumi orang kawan tetangga. Janu tanah sengketa, janu tanah liat, janu tanah ini mau menimpakan bebannya ke orang. Anaknya titipkan ke orang, istrinya titipkan ke orang, utangnya
Kita ngaji bukan untuk menghukumi orang, kita ngaji untuk menyadari diri kita sendiri bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya dari tanah yang ditiupkan roh ke dalamnya, lalu hidup dan bernyawa sampai akhirnya kita akan orang kaya, orang miskin lebih cepat, orang ganteng, yang tak ganteng setengah mati. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau begini prinsip hidup, kita akan bisa bersaudara di Topoyo sampai ke surga Jannatul Firdaus. Somad itu ngomongnya aja bersaudara, katanya kita duduk sama rendah, tingginya tegak sama tinggi, katanya berasal dari asal yang sama, tapi buktinya dia tidak memposisikan dirinya sama. Dia berada di atas pentas, pentasnya pakai karpet, karpetnya di atas ada lagi hambal yang tebal, habis itu dikasih lagi bantal, duduk tempatnya tinggi. Saya nggak minta, panitia yang niatkan. Jangan salahkan saya. Tidak pernah Abdul Somad pesan kalau undang Abdul Somad tiketnya mesti bisnis kelas, hotelnya mesti bintang 5, mobilnya mesti 1 miliar di ke atas, duduknya mesti. Tak pernah. Kalau ada orang yang berani menjamin saya bisa mendatangkan Abdul Somad, tiketnya mesti bisnis kelas, hotelnya bintang 5, kirim duit banyak-banyak, Pak Kapolres tangkap. Dia penipu dan pembohong. Abdul Somad datang ke Sulawesi Barat, ke Mamuju Tengah, tidak tahu yang undang siapa, entah pesantren, entah musola, entah masjid, entah pejabat, rakyat jelata. Yang penting keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, sampai dengan selamat. Hari Senin akan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan perjalanan dakwah ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau ada orang Topoyo yang angkuh dan sombong, hilangkan keangkuhan dan kesombongannya, ya Allah. Orang yang sombong, yang angkuh, capek sendiri. Dulu waktu ada jabatan, disambut orang dengan baleho, dengan umbul-umbul. Disambut orang dengan gegap gempita, dengan kalungan bunga. Begitu sudah tak ada jabatan, buka pintu sendiri, nyetir sendiri, tidak dikawal, akhirnya kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dimuliakan, di rumah marah-marah, akhirnya stroke. Lama-lama tidak mati. Kalau mati langsung nggak apa-apa, setengah mati. Marah sama anak, marah sama istri. Waktu kau sakit, yang ngurusmu adalah anak dan istri. Dulu sama kawan baiknya bukan main. Bro, kita ngopi sebentar. Oke, I'm coming. Tapi saat terbujur di rumah, malaikat maut belum juga datang. Siapa yang menyuapkan makanan? Istri. Datang teman, kawan, sahabat, sama-sama sehat, sama-sama kaya, sama-sama banyak duit, banyak kawan. Tapi kalau sudah sendiri di rumah, yang paling dekat adalah ibu-ibu semua. Betul, Ibu? Mereka ini yang akan menyuapi bapak makan
sore mama Pak. Sabar ya Pak, sabar. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat istri solehah. Sampai kalian dapat istri yang tidak sayang sama kalian, apalagi saat kalian sakit, yang pertama dicarinya mana STNK dan BPKB, mana akte notaris surat tanah, mana surat dari Badan Pertanahan Nasional. Habis itu dicampurnya kopi sama gula, jangan suuzon kan, kopi gula, habis itu baru racun. Akhirnya kalian pun mati. Mana kehebatan, mana kemuliaan? Ini yang Ustaz sebut ini Ustaz nyindir siapa? Saya nggak ada nyindir pejabat, saya nggak ada nyindir orang kaya, saya nggak ada nyindir bangsawan. Saya bercerita tentang diri saya sendiri. Karena tadi saya datang disambut dengan tolaran batu alaina. Saya datang disambut dengan Allahu Akbar. Kain-kain sutra bor, laki-laki tidak boleh pakai sutra, pakai kain sarung nggak boleh, pakai baju nggak boleh. Ini kok dipakai dikasih panitia. Habis itu nanti dicopot, diletakkan di lemari di rumah Ustadz Somad, ditulis dari menuju tengah, kenang-kenangan sampai akhir hayat. Jadi sampai saya mati, setiap saya membuka lemari, saya akan teringat dengan Topoyo yang memberikan bunga tidak layu-layu, karena bunganya bunga plastik. Itulah kenapa banyak perempuan tidak ingin layu, dia ingin tetap cantik, dia ingin tetap mekar, dia ingin tetap muda. Akhirnya wajahnya isinya kresek, namanya oplas, operasi plastik. Mudah-mudahan istri kita semuanya diberikan Allah kesabaran untuk tidak ikut-ikutan operasi plastik ini. Kenapa? Karena yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari plastik jangan sampai ketika ada penggalian kubur ini ada perluasan kota Topoyo. Karena perluasan kota, beberapa makam yang ada di tengah kota kita akan pindahkan karena tidak sesuai dengan tata kota. Begitu mau dipindahkan dari tanah kembali ke tanah, digali kuburnya, kok jadi plastik? Hidung plastik, dagu plastik, pipi plastik, bulu mata plastik, letih bukan main. Pas ada orang bakar sampah lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajar-wajar saja karena kita dari tanah, maka warna kulitnya juga warna tanah. Gak usah terlalu diurus warna kulit. Ini banyak orang sekarang sibuk skincare, sibuk perawatan, merawat wajah dengan wudhu, dengan mandi, dengan tahajud, dengan zikir, dengan baca Quran bagus. Tapi kalau sampai suntik sana suntik sini, alhamdulillah muka putih, leher hitam. Orang bingung, ini orang apa sapi? Apa yang mau dicari ini? Bapak siap menerima istri apa adanya. Betul. Lalu kenapa orang bersoleh? Dia bersoleh bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang. Kalau mau keluar rumah, cantiknya bidadari turun dari pohon jengkol. Tapi kalau untuk suaminya di rumah, dia seperti tiga: mak lampir, sundel bolong, nyidrorong. Yang keempat, suster ngesot. Yang kelima, kuntilanak. Saya heran juga, kenapa hantu itu perempuan semua? Ustaz, boleh bilang hantu perempuan semua? Betul. Ada beberapa hantu yang laki-laki. Contohnya genderuwo. Tapi gak terlalu banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Walaupun kau belikan dia mobil, kau belikan dia rumah, kau belikan dia pesawat, kau belikan dia emas, sekali katakan belum menikah. Kalau udah menikah nanti kalian baru tahu. Betul juga kata Ustaz Somad dulu. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik. Banyak juga yang belum nikah. Tapi saya lihat dari wajahnya udah beranak 5. Amin, kata dia. Dia tak tahu istrinya ngintip dari atas. Direkamnya. Pulang nanti dia tanya. Tadi waktu Ustaz Somad mendoakan yang jomblo mudah-mudahan dapat jodoh, kenapa kau bilang amin? Nggak ada. Ini videonya. Untuk anak kita, semua bapak yang baik-baik dipertemukan dengan ibu yang baik-baik. Masjid Topoyo ini luar biasa, dibuat 2 lantai. Lantai bawah laki-laki semua, ada beberapa perempuan. Lantai atas perempuan semua. Masya Allah, tabarakallah. Dibuat pakai kaca supaya apa? Supaya anak muda tidak melihat pacarnya ke atas. Mau sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dipasang kaca sehingga dengan kaca yang tidak begitu jelas tak bisa dibedakan. Ini saya jadi nggak bisa bedakan mana wajah anak gadis, mana nenek-nenek. Sama. Yang labai-labai itu entah anak gadis atau nenek-nenek. Wallahu a'lam. Nah, ini metode yang dibuat ini sudah bagus semua. Orang Topoyo ini orang kaya-kaya semua. Setahun tiangnya emas, pintunya emas, lantai dindingnya pakai batu marmer sampai ke atap, sampai ke atas. Jamnya ini jam mahal, di masjid tempat saya. Assalamualaikum. Tempat sujud. Jadi kebersamaan. Ustaz Somad itu katanya kebersamaan, katanya berasal dari tanah yang sama. Buktinya dia sendiri akan turun ke bawah. Jadi kalau ada adik, bapak, ibu yang ingin naik ke atas, nanti selesai acara naik ke atas. Apa kau lihat ke atas, nampaknya tinggi. Ketika sampai di atas, nengok ke bawah, biasa aja guys. Yang luar biasa itu adalah yang tahan iktikaf di Masjid Nurul Hidayah Topoyo selama 5 jam. Buktikan Quran ini sering dibaca. Betul. Karena di beberapa masjid saya sholat, susunannya rapi, kan nggak pernah dibaca. Nurul Hidayah orangnya sering baca Quran. Yang baca Quran itulah yang luar biasa. Betul. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita dari asal yang satu. Yang kedua, tujuan kita juga sama, mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wal jannah. Dua-duanya kita minta. Siapa yang minta surga, lampu dia berikan ke Masjid Nurul Hidayah Topoyo. Mudah-mudahan yang membangun masjid ini dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, semua Allah akan berikan. Wala saufa yu'tika rabbuka, berikan apa saja kalau engkau ridho kepada Allah.
dan Allah pun ridho kepada kita. Makanya tadi subuh kita katakan raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Kalaupun ada yang bilang diganti Allah dengan yang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat mencari ridha Allah, zakat mencari ridha. Apa yang mau kita cari? Jadi ustaz mau mencari supaya dipanggil dengan nama yang kami hormati, Al-Ustaz Profesor Abdul Somad LC dan seterusnya. Payah mengingat detailnya. Yang kita cari hanyalah ridha Allah. Doakan Ustaz Somad jangan riya, jangan sum'ah, jangan angkuh, jangan sombong, jangan terpukau, jangan mabuk dengan popularitas. Doakan Ustaz Somad ceramah ini mencari ridha Allah. Yang paling banyak yang masang sound system inilah pahalanya yang paling banyak. Betul? Yang merasa bingung, apa iya yang masang sound system ini pahalanya paling banyak? Coba sekarang saya ceramah nggak pakai sound. Inilah orang yang paling banyak pahalanya dan dia tidak tampil ke depan. Bapak tahu siapa yang ngurus sound system? Tahu? Nggak ada protokol manggil dia. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari sound system. Dia amalnya paling ikhlas, dia amalnya paling ridha, dia paling mengharapkan balasan Allah. Boleh jadi Abdul Somad masuk surga karena orang-orang yang tidak terkenal, tidak populer ini. Betul? Betul kata jawab. Jangan sepelekan orang, jangan pandang orang rendah, jangan lihat struktur sosialnya, jangan lihat stratanya, tapi lihatlah bahwa dia adalah ciptaan Allah. Antara yang duduk di atas dengan yang duduk di bawah, dengan yang berdiri nggak dapat tempat duduk, penciptanya sama atau beda? Sama. Bukan berarti yang di atas ini diciptakan Allah, yang di bawah diciptakan mesin. Semuanya adalah penciptanya adalah Allah. Jadi kalau kita memuliakan pejabat, memuliakan orang kaya, menyepelekan rakyat jelata, berarti kita sudah membeda-bedakan manusia. Kira-kira yang menciptakannya marah atau ridho? Marah. Kenapa kau beda-bedakan makhluk ini? Kalau dia terkenal, kalau dia hebat, kau muliakan. Tapi kalau dia tidak dikenal, dia rakyat jelata, kau sepelekan. Padahal dia sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kalau begini cara kita berpikir, kita akan saling menghormati dan bisa hidup bersama insyaallah. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Doakan supaya Ustaz Somad dapat ridha Allah. Dapat ridha Allah, dosanya diampunkan Allah. Dapat ridha Allah, pahalanya dibalas surganya Allah. Dapat ridhonya manusia, waktu senang, waktu kenyang, waktu tenang. Tapi begitu mulai lapar, mulai bermusuhan, jangan bersandar kepada kawan, karena kawan
bisa berubah menjadi musuh. Jangan bersandar kepada harta, karena harta bisa binasa. Betul? Jangan bersandar kepada manusia, karena sifat manusia pasti lupa, kecuali orang yang diridhoi Allah. Makanya nanti yang dipanggil Allah itu orang yang diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau ridha dengan Allah dan Allah pun ridha dengan engkau. Kenapa kita salat? Supaya Allah ridha. Mudah-mudahan dengan sholat di Masjid Topoyo ini Allah meridhoi kita. Saya sholat karena mau masuk surga. Sholat kau berapa menit? Subuh 5 menit, zuhur 5 menit. Itu yang 5 menit itu yang sholatnya pelan. Inna sholat wa nusyuk wa mahya wa mamat. Itu 5 menit. Kalau yang model subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 25 menit. Cuma 25 menit sholatmu mau menembus surga. Mau masuk surga 25 menit. Ya Allah, masukkan aku surga karena sholatku. Dimasukkan Allah. Kau memasukkan 1 jam. Kok cuma 1 jam? Sebetulnya kau cuma 25 menit. Sisanya itu bonus. Kita masuk surga karena ridhonya Allah. Kita bersedekah. Baru sedekah 1 sak semen. Berdoanya, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke surga bersama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, emasnya sebesar batu yang dimasukkan ke dalam kain. 1 sak semen. Bayangkan saat kau berdoa itu dilihat Abu Bakar dari surga. Kamu suka sama aku. Abdul Somad masuk surga karena ceramahnya. Nabi Muhammad dilempar batu, patah giginya, berdarah pelipisnya. Nabi Musa diejek, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ada yang diusir, ada yang digergaji, ada yang dipancung. Abdul Somad datang disambut dengan kain, dengan bunga. Tolak batu alaina. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa beli halawah. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Topoyo, mic-nya 2. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi mic ini hidup apa? Rupanya ada dua-duanya. Allahu Akbar. Semua yang kita lakukan ini mencari ridha Allah. Bangun masjid, ridha Allah, bukan dari ridha manusia. Itu masjid siapa yang bangun? Saya. Kalau bukan saya yang bangun, itu cuma musola kecil, itu cuma surau, itu cuma langgar. Saya. Pak, yang selalu bilang saya itu pertama setan, yang kedua iblis, yang ketiga Fir'aun, yang keempat Qarun. Siapa lagi? Bapak. Saya yang bangun masjid, saya yang bebaskan tanahnya, saya yang buat acaranya. Kamu keluar dari rahim ibumu tidak bawa apa-apa. Mohon maaf, boleh saya nanya? Orang Topoyo yang lahir bawa kunci mobil? Enggak ada. Jangankan harta, jangankan duit, jangankan tanah, namamu pun dikasih orang. Betul? Pak Sahrul, ini orang yang ngasih. Mana mungkin pas lahir, siapa namamu? Abdul Sahrul. Abdul Somad, ini pun dikasih orang. Siapa namamu? Abdul Somad. Pak Wakil Bupati, Dr. Anus Haji Muhammad. Bisa kepala istri Pak. Bapak Dr. Anus Haji Amin Jasa.
Carilah pemimpin yang jujur. Jujur itu bahasa Arabnya al-amin. Ini orang. Ini bermanfaat 2024. Bupati kalau tahu gitu saya ke Jakarta. Mereka jadi pemimpin bukan untuk mencari dunia, tapi mencari ridho Allah. Dengan jadi pemimpin yang adil dan amanah, dia bisa membantu pondok pesantren, dia bisa menghidupkan masjid, dia bisa membuat pelatihan para imam khatib penghafal Quran. Maka pemimpin mencari ridho Allah, polisi mencari ridho Allah, TNI mencari ridho Allah. Betul? Misal yang azan Abdul Somad, hayya 'alas shalah, yang datang ke masjid cuma 3 orang. Satu imam memang petugas, yang nomor 2 cleaning service, yang nomor 3 musafir yang lewat. Tapi coba kalau yang azan itu orang yang ada jabatan kekuasaan. Hayya 'alas shalah. Datang semua. Koramil dan ramil datang semua. Kenapa datang? Rupanya yang azan Panglima TNI. Dengan seragammu, dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, pakai untuk menolong agama Allah, mencari ridho Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad ini berapi-api, saking panas kan? Jadi kalau ditanya orang, gimana perasaan Ustaz waktu tausiah di Tokoyo? Berapi-api. Tapi tolong kalian yang anak-anak muda, tolong angkat 10 jari 11 dengan kepala. Jangan kalian edit ceramah ini nanti. Karena anak-anak muda ini nakal juga, editnya keluar api dari mulut saya. Anak muda ini Masya Allah. Dan saya lihat ini yang hadir ini banyak anak-anak muda. Beberapa yang tua itu sebetulnya casingnya aja tuh. Sing hamil dalam muda. Hati-hati bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau jadi pejabat, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi BUMN, mau jadi PNS, mau jadi swasta, semuanya yang dicari adalah ridho. Jadi ibu rumah tangga mencari ridho siapa? Ridho Allah. Jangan cari ridho suami, karena suamimu tidak akan pernah ridho kalau dia tidak mencari ridho Allah. Mencari ridho suami, suaminya suka nonton dangdut, dia mau istrinya macam penyanyi dangdut, lipstiknya 3 inci, operasi plastik, semua dioperasi, kening pertama dioperasi, menonjol seperti badan bercula 1, lama-lama pipi main ke atas, dan seterus-terus. Apa yang mau dicari hidup ini? Maka kita cari ridho Allah. Termasuklah dengan tabligh akbar ini. Nanti habis acara hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, Nisfu Sya'ban, Ramadan, Nuzul Quran, Syawal, halal bihalal, Zulqa'dah, Zulhijjah, melepas jamaah haji, laksanakan tabligh akbar. Tujuannya untuk mencari ridho Allah. Siapapun yang datang, pokoknya hadir saja. Saya hadir kalau penceramahnya Ustaz Somad, panitianya pandai dibuatnya penceramah luas, 8 orang semua. Yang kafir Ustaz Abdul Salam. Komplain ke panitia, kenapa kamu tuh suah? Tapi nggak salah, Ustaz Abdul Salam juga kan luas. Jangan lihat namanya, jangan lihat siapa, yang penting disampaikannya baik. Ayat Allah, hadis Nabi mengajak kepada takwa. Datang Habib, Ustaz, Kiai, Andri Guruta, yang penting datang, duduk dengan
di Masjid Nurul Hidayah Topoyo nggak ada satu pun jamaah yang mengantuk. Kenapa mereka tidak bisa tidur? Kepanasan. Selama ini diulang-ulangnya terus kepanasan, padahal kipas sudah dipasang. Nampaknya dia mau jamaah ini berwakaf AC di mesin ini. AC-nya sudah banyak, itu aja sendiri. Berasa AC itu. Masuk hidup. Dari mana bisa tahu AC ini hidup? Itu kan dipasang pita. Pita itu gunanya kalau dia bergerak hidup. Pita kan ada pita, bergerak kan? Itu hidup. Kalau nanti kalau pitanya mati, itu namanya AC aksesoris. Teori ini masjid ini sebenarnya dingin dengan banyaknya AC. Kenapa tidak dingin lagi? Karena manusianya sudah, kalau bahasa Topoyonya, over capacity. Lampau dari batas kepantasan. Anggap aja kedatangan Abdul Somad yang pertama ini baru geladinya kemana dan akan menjadi apa dan akan kembali kemana. Yang kedua, kita mesti mencari ridho Allah. Yang ketiga, kita bisa bersama kalau pandai-pandai jaga perasaan. Jaga perasaan. Saya jaga perasaan jamaah ini. Kenapa? Karena jamaah ini kan dari pagi sudah lama nunggu. Dia sudah lelah, dia sudah letih, dia sudah kepanasan. Maka tausiahnya nggak boleh lama-lama. Jamaah tahan sejam lagi. Masih kuat 60 menit lagi. Saya nggak tahu. Jadi kalau Abdul Somad yang ceramah, semua orang sudah tahu 60 menit dia pasti selesai. Tadi jam 11 kurang 10, jam 12 kurang 10 dia tutup dengan doa, pandai-pandai merasakan perasaan. Betul loh. Lihatlah suara hati perempuan yang tak pernah terdengarkan selama. Begitu juga dengan ibu. Jaga perasaan bapak. Jangan ibu ceritakan dulu bahwa aku dulu pernah dipacari waktu teman di situ. Oh kaya, mobilnya, semuanya. Sehingga bapak ini merasa tidak ada kelebihan dia sama sekali. Mana tinggi dia sama aku? Lebih tinggi dia. Mana ganteng? Lebih ganteng dia. Dan kelebihan bapak, bulu kaki kau lebih banyak. Kata dia, ya tenang di bulu enggak apa-apa. Jaga perasaan. Kalau tuan pergi ke Medan, jangan lupa membeli rambai. Kalau memang kalian jaga perasaan, tolong tangannya jangan melambai. Jaga juga perasaan suami kalian, Bu. Sudah 3 anak saya Pak Ustaz, nggak pernah saya dilambai Pak Ustaz. Pas saya mau pergi keluar kota, mama, papa pergi ya, pergi aja situ. Pas giliran Ustaz Somad datang, Ustaz. Sebenarnya mereka tidak melambai. Perempuan tidak menampakkan kasih sayangnya, padahal mereka sangat sayang sama kalian Pak. Betul kan Bu? Kalau bapaknya meninggal, ibu mau ikut. Saudara bini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai jaga perasaan. Orang nggak punya mobil, jangan cerita mobil. Orang nggak punya rumah, jangan cerita rumah bagus. Orang belum nikah, jangan cerita istri. Orang belum punya anak, jangan cerita anak. Saya sudah punya anak. Kawan saya udah punya anak. Kawan saya udah punya anak. Ada satu yang sudah lama nikah, nggak punya anak. Yang berdua ini anak saya Pak Ustaz. Saya belokkan cerita lain. Gimana kemarin musabaqah tilawatil Quran? Anak itu nggak berapa Pak Ustaz. Anak saya goyang ini. nggak dipikirkannya perasaan orang lain. Ada yang lebih tajam daripada pisau. Ada yang lebih tajam daripada garpu. Ada yang lebih tajam daripada sembilu. Apa dia? Ukuran kelapa. Tahu Bapak ukuran kelapa? Ukuran kelapa itu terus berputar. Sudah habis isi kelapa, dia terus berputar sampai batok kelapa pun. Begitulah lidah manusia yang tidak sadar. Banyak orang yang tersinggung dan tersakiti. Termasuklah saya ngomong hari ini, banyak juga yang sakit hati.
Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Selesai. Daripada saya mencari Bapak di akhirat, nanti di akhirat saya cari malaikat. Malaikat, mana orang Topoyo? Aku mau minta maaf. Kata malaikat, orang Topoyo semuanya di surga VVIP. Pas dicari di surga VVIP, isinya orang Topoyo semua. Pas ditanya, kenapa kalian bisa masuk surga? Sholat kami biasa aja. Puasa kami Ramadan dengan puasa sunat sedikit saja. Haji kami ada yang berangkat, ada yang cuma umroh saja. Apa yang membuat kalian masuk surga? Kami tidak pernah menyakiti hati orang lain. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status besok. Bagi yang usaha baju kaos sablon, boleh juga buat sablon di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi baju kaosnya jangan dibawa sholat ke masjid. Kalau mau ke masjid lihat orang Topoyo, bajunya putih, jangan pakai baju bertulis-tulis. Ini pakai baju bertulis pakai masjid. Orang di belakang lihat. Berangkat ke masjid hari Jumat, khotib naik ke atas mimbar. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Anak muda masuk dengan baju bertulis tanpa ada rasa berdosa. Allah Akbar. Tertulis di belakang. Emang masalah buat dia? Masya Allah, tabarakallah. Siap jaga perasaan? Jangan sampai melukai hati. Kata Nabi SAW, "Lam ub'ats la'anan." Aku tidak diutus untuk melaknat. Ustaz Somad itu ngomongnya aja kita mesti jaga perasaan, mesti berlemah lembut. Dia sendiri kalau ngomong itu keras. Bedakan keras dengan kasar. Ustaz Somad itu ngomongnya keras apa kasar? Keras. Bukan salah saya. Sound sistemnya mantap. Coba kalau mikrofon ini, ada model mikrofon itu sekuat apapun suara kita yang sampai di luar tetap ada model mikrofon itu sebentar-bentar jemaah yang di belakang maju kita tapi di Topoyo ini Masya Allah tabarakallah. Masjid-masjid yang ada di Mamuju Tengah, yang ada di Sulawesi Barat, datang kalian ke Masjid Topoyo untuk studi banding tentang sound system, AC, karpet, letak jam. Jamnya sudah tepat, memang di sinilah letak jam. Supaya apa? Supaya khotib tahu waktunya sudah habis. Kadang banyak pengurus masjid dipasangnya jam, baterainya nggak diganti-ganti. Akhirnya khotib juga berhenti-berhenti. Ada juga pengurus masjid jam dipasang di samping, mimbar di situ, dapat saja nengok terus. Sudah bagus sekali. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain bisa meniru, memperhatikan, mengambil hikmah dan pelajaran insyaallah. Yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara kita bisa bersama? Sadar asal kita sama. Bagaimana kita bisa bersama? Sadar kita sama-sama mencari ridho Allah. Bagaimana kita bisa bersama? Jaga perasaan. Insyaallah kita bisa hidup bersama. Bersama di Mamuju Tengah. Bersama di Topoyo. Bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Azhimiyah untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, agama anak-anak kami sampai hari kiamat ya Allah. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai ikut aliran sesat. Nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad. Sehat
sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Saudara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya. Berkat doa berjamaah hadirnya orang baik-baik, orang soleh-soleh, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal ibadah kami. Anak-anak kami ada di pondok pesantren yang ada di sekitar Topoyo, Mamuju Tengah, buat mereka betah di pesantren ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah dalam rezeki kami ya Allah, supaya kami bisa membangun pondok pesantren, supaya kami bisa membangun masjid, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, wakaf, infak, sedekah. Wa taubatan qabla al-maut, kami ini banyak dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kaki, ampunkan dosa kami ya Allah. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab, maafkan segala silap salah kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, jadikan mereka orang-orang yang amanah ya Allah. Selamatkan hati mereka dari makan haram ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Topoyo, jadikan Mamuju Tengah negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'na wala wal waba wal fahsya wal riba was zina, selamatkan negeri ini dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari gempa bumi, selamatkan dari tsunami, selamatkan dari malapetaka, selamatkan dari bencana, selamatkan dari segala musibah ya Allah. Allahumma ja'alna syakirin, kalau Kau beri kami nikmat, jadikan kami orang bersyukur. Waj'alna sabirin, kalau Kau uji kami dengan ujian, jadikan kami orang bersabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang, jaga ketertiban dan kebersihan. Aku qouli hadza, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh guru kita, tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akhiri, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian seluruh jemaah pada hari ini. Sekian, wabillahi